semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan ilmu geografi dalam aspek budaya. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu nih berkaitan dengan definisi dari budaya itu sendiri. Nah, jadi kata budaya itu berasal dari dua kata, yaitu budi dan daya, yang berarti hasil dari akal dan juga pikiran manusia. Nah, secara umum arti atau makna dari budaya itu sendiri merupakan keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai kebiasaan yang sebelumnya itu sudah melalui proses belajar. Nah, sedangkan ilmu geografi itu merupakan suatu ilmu yang lebih mengkaji kepada berbagai fenomena geosfer ya, dalam ruang dan juga waktu yang berbeda gitu ya. Nah, dalam hal ini ilmu geografi itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi dalam konteks geografi budaya ini, ilmu geografi itu meneliti bagaimana pola ruang, persebaran, dan juga interaksi manusia terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia itu atau masyarakat itu bisa membentuk suatu identitas budaya tertentu dalam suatu masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah penerapan ilmu geografi dalam aspek budaya. Jadi dalam aspek budaya itu, geografi itu lebih cenderung berperan untuk bisa menganalisis pola persebaran ruang dalam suatu budaya, kemudian proses adaptasi terhadap lingkungan, dan penyebaran unsur budaya serta dampaknya ya, dampak dari globalisasi itu sendiri terhadap budaya lokal. Nah, di sini dibagi lagi menjadi beberapa analisis. Nah, yang pertama itu ada studi tentang pengaruh lingkungan terhadap budaya. Nah, jadi lingkungan fisik seperti relief, kemudian iklim, tanah, dan juga sumber daya alam itu memiliki pengaruh yang besar ya terhadap pola persebaran budaya dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini geografi itu disebutkan sebagai determinasi geografi, yaitu merupakan pandangan bahwa kondisi alam itu akan bisa mempengaruhi perkembangan budaya manusia. Nah, contohnya saja rumah adat Minangkabau itu berbentuk panggung. Jadi dengan atapnya itu cenderung berbentuk gonjong sebagai bentuk adaptasi terhadap curah hujan yang tinggi dan juga kondisi tanah yang lembab yang berada di Sumatera Barat. Nah, selain itu, contoh lainnya adalah sistem irigasi Sabak di Bali ya, yang merupakan hasil dari kemampuan manusia ya atau masyarakat itu sendiri dalam mengelola alam dengan nilai budaya dan keragaman yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah analisis dari distribusi budaya itu sendiri. Nah, jadi analisis distribusi ini merupakan kajian untuk bisa meneliti berbagai persebaran spasial dari unsur budaya itu sendiri di permukaan bumi ya, dan dipengaruhi oleh faktor ya seperti adanya analisis distribusi yang membantu untuk memahami pola interaksi dan juga perancangan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Nah, contohnya itu seperti persebaran agama Hindu ya di Bali yang sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor sejarah pada masa lampau ya, dan juga adanya migrasi dan juga kondisi geografi pulau masing-masing. Nah, selanjutnya adalah studi kasus globalisasi dan juga perumahan budaya. Nah, jadi dalam hal ini geografi itu bisa membantu untuk menganalisis sebenarnya bagaimana sih arus informasi, kemudian teknologi, serta mobilitas manusia yang dapat menciptakan homogenitas budaya gitu ya, atau penyeragaman budaya itu sendiri. Nah, jadi contohnya saja itu seperti masuknya budaya populer barat ya, seperti K-pop ya, kemudian juga makanan cepat saji, musik ataupun gaya hidup yang cenderung ke barat-baratan gitu ya. Jadi kebanyakan sekarang masyarakat Indonesia itu mengarah kiblatnya ke orang-orang barat gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengubah pola konsumsi dan juga identitas masyarakat itu sendiri agar tidak terpengaruh.
Nah, yang selanjutnya itu adalah kajian tentang pelestarian dan juga revitalisasi budaya. Nah, jadi dengan menggunakan beberapa pendekatan keruangan dan juga lingkungan, geografi itu dapat mengidentifikasi beberapa lokasi penting budaya ya, dan juga merancang strategi bagaimana pelestarian yang sesuai. Nah, jadi pelestarian budaya itu tidak hanya bisa melindungi benda baik secara fisik, tetapi juga bisa melestarikan nilai, tradisi, dan juga pengetahuan lokal yang dapat menjadi ciri ataupun identitas dari suatu masyarakat tersebut. Nah, contohnya saja pelestarian tentang nagari adat di Sumatera Barat ya, seperti Nagan Patiangan sebagai landscape dari budaya tradisional yang beradaptasi dengan alam. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.